4 perspektif yang ada di masyarakat, begitu ya. Yang pertama kira-kira adalah yang kontra terhadap pernyataan-pernyataan atau tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Nah, begitu ya. Itu nyata sekali adanya sehingga kelihatan tingkat militansinya yang sangat militan ya, dengan narasi-narasi gitu ya. Dengan argumentasi bahwa yang pertama dari narasi yang saya temukan baik di TikTok maupun di YouTube karena secara obrolan langsung ini di masyarakat tataran bawah seperti kami itu relatif tidak ada ya perbincangan terkait pembahasan khusus masalah nasab ini. Ramainya ya di medsos ini, begitu ya. Ini diklasifikasikan atau ada beberapa terminologi lah kira-kira begitu. Argumentasi dari kelompok ya yang kontra terhadap Kiai Imad itu adalah bahwa satu ya, Kiai Imad itu tidak lebih hebat dari ulama-ulama terdahulu, begitu ya. Satu itu. Yang kedua, bahwa tentang nasab Ba'alawi ini beliau-beliau berpendapat bahwa ini sudah diisbat ya, atau ya ditetapkan begitu. Ini sudah surah wal istifadoh, begitu ya. Dan itu yang dibantah oleh dari kelompoknya Pak Kiai Imad ya. Lalu ini menyatakan bahwa orang-orang yang menggugat keabsahan dari nasab Ba'alawi ini dianggap kurang ajar, kira-kira begitu. Sehingga framing-framingnya bahwa tesis Kiai Imad itu adalah tesis abal-abal yang hanya disadur dari Google ya, hanya googling saja, browsing saja begitu, sehingga tingkat ilmiahnya itu tidak ada, katanya begitu ya. Secara akademis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, begitu narasinya ya. Ini dimotori oleh para Ba'alawi sendiri ya, tetapi ya hanya beberapa gelintir saja. Tetapi yang masif yang sampai hari ini saya tonton itu adalah narasi-narasi dari Gus Rumel. Terus yang paling gigih itu Gus Wafi ya. Terus Kiai Haji Idrus Romli ya. Terus yang dari Jawa Barat itu ada Kiai Muhyiddin. Nah, Kiai Muhyiddin itu sangat kenceng tuh mengkritisi Pak Kiai Haji Imaduddin ya gitu. Beliau itu kalau nggak salah keturunan dari Eyang Mahmud ya, begitulah ya. Tapi itu pun tidak apa-apa. Mungkin saya hanya menyoroti bahwa efek dari statement-statement para kontra Kiai Haji Imaduddin itu dipandang oleh masyarakat ini telah melakukan dianggap telah melakukan pembiaran ya, pembiaran dan dianggap lebih permisif terhadap statement-statement dan gerakan-gerakan kaum Balawi yang dianggap mengganggu ketentraman, yang dianggap merendahkan anak bangsa, kira-kira begitulah ya. Itu sah-sah saja ya, begitu kan, ini namanya juga dunia ya, yang banyak pikasirionnya begitu. Kita mah harus tetap cool ya, tenang saja lah, yang penting Indonesia tetap berkibar, begitu ya. Ya kalau statement-statement yang pedas sampai ajakan perang itu dari Pak Habib Rizik ya, itu hal yang wajar ya, atau dari Pak Habib Bahar itu saya kira itu hal yang wajar, karena beliau itu atau kelompok beliau itu adalah kelompok yang terdampak, khususnya Pak Kiai Pak Habib Rizik ya, itu yang sangat terdampak ya dari berbagai segi, dari berbagai unsur, dari berbagai sudut ya. Itu adalah beliau itu yang sangat terdampak ya, begitu ya. Karena yang dulu dilulukan, didukung oleh banyak orang, sehingga pada hari ini beliau tidak mendapatkan itu, kira-kira begitu. Ya wajarlah, kita harus maklumi dan kita harus tanggapi secara bijaksana ya, begitu, agar persatuan dan kesatuan itu sekali lagi tetap kita dapat pelihara gitu ya. Lalu yang kelompok kedua itu yang pro Kiai Haji Imaduddin. Wah, ini dimotori oleh Kiai Abbas Buntet ya,
kenceng gitu ya, bicaranya kenceng. Lalu ada lagi dari Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar ya, Ketua PWNU Jawa Timur. Wah, ini juga kenceng nih dalam rangka mengkritisi nasab Ba'alawi ini ya. Lalu ada mantan Ketua Umum PBNU ya, Kiai Haji Said Agil Sirot ya, itu profesor ya, itu mengkritisi. Dan banyak lagi ya kira-kira yang mengkritisi itu. Dan itu pun tidak apa-apa, karena ini kan masalahnya bagaimana pola pikir ini, tingkat kebijaksanaan itu akan kita ukur ya. Kita sebagai anak bangsa bisa mengukur, nalar dan pola pikir kita ya, sejauh mana tingkat kekuatan kesatuan persatuan bangsa ini. Argumentasi dari kelompok pro Kiai Haji Imaduddin itu adalah dari sisi histori. Nah, sisi histori, salah satu poinnya adalah bahwa meragukan Sayyid Isa itu pindah ke Yaman atau Sayyid Ahmad itu pindah ke Yaman. Nah, begitu. Itu dari histori ya, yang kira-kira poin yang bisa kita tangkap dari beberapa ahli yang berbicara begitu ya. Lalu yang keduanya dari segi ilmu nasab. Nah, dari segi ilmu nasab, menurut kajian Kiai Imad bahwa suhroh wal istifadoh itu sampai dengan Sayyid Ahmad bin Isa saja ya. Yang lainnya itu memang ada ya, tapi khusus dari garis Ba'alawi yang bermuara kepada Ubaidillah ya bin Ahmad itu tidak suhroh wal istifadoh, artinya terputus begitu. Jadi Ubaidillah yang mempunyai putra Alawi dan kesininya itu adalah para habaib, itu tidak terkonfirmasi begitu ya argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani begitu ya. Jadi kata Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu, dari Rasulullah memiliki putri Sayyidah Fatimah, menikah dengan Sayyidina Ali, lalu berputra dua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, lalu Sayyidina Husain ini adalah jalur yang ke Indonesia, yang ke para habaib itu dari klaim para Ba'alawi itu ya. Ternyata menurut Kiai Imad itu bahwa dari Sayyidina Husain itu ke Ali Zainal Abidin, lalu ke berputra Muhammad Al-Baqir, lalu berputra Syekh Ja'far Shodiq, lalu berputra Ali Al-Uraidi, lalu berputra Muhammad An-Naqib, lalu berputra Isa Ar-Rumi atau Isa Al-Muhajir ya, lalu berputra Ahmad. Nah, itu sudah suhroh wal istifadoh itu menurut kajian Kiai Imad. Nah, sampai ke Ahmad bin Isa itu mempunyai putra tiga, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Husain, dan Sayyid Ali, kira-kira begitu. Tidak ada yang namanya Ubaidillah, begitu katanya ya. Nah, itu meranah-ranah ya para ahli ya. Lalu tesis Kiai Imad itu didukung oleh ahli filolog ya, yang kemarin itu rame berdasarkan manuskrip juga beliau berbicara, yaitu Bapak Manakhim Ali. Nah, itu filolog ya, filolog yang mendukung tesisnya Kiai Imad ya, bahwa tidak ditemukan ya manuskrip yang nadanya mengisbat Ba'alawi, kira-kira begitulah singkatnya ya. Lalu per hari ini juga ada dukungan ke Pak Kiai Imad, yaitu dari teknologi biologi ya, teknologi DNA, yang menyatakan bahwa secara keilmuan DNA menurut Pak Sugeng ya, Pak Dr. Sugeng kalau nggak salah begitu, bahwa haplogen dari keturunan Bani Hashim itu atau dari keturunan Rasulullah itu harusnya J1, tetapi kaum Balawi ini haplogennya G ya, yang merujuk kepada
selain dari Arab ya, Arab pun bukan, kira-kira begitulah. Yaitu statement dari Pak Sugeng gitu ya. Efeknya ini tentu sangat besar, yaitu bahwa Kiai Haji Imaduddin itu dianggap oleh masyarakat itu menyadarkan terkait betapa pentingnya kedaulatan bangsa ini, betapa pentingnya kehormatan bangsa ini. Ya, jadi itu ya kira-kira yang kita bisa dapat potret ya dari efeknya. Ya tentunya efek dari ini ada yang mendiskreditkan kaum Ba'alawi, ya tentu itu ya hal yang sangat tidak bisa kita hindari ya. Konsekuensi itu pasti ada lah, kira-kira begitu. Sehingga di medsos ya saling menyerang begitu ya. Ini begini, ini begini ya. Pada akhirnya ya jadi yang bentrok itu ya bangsa kita lah ya, bukan bangsa Ba'alawi. Karena bangsa Ba'alawi udah jelas di posisinya begitu. Ini yang memperdebatkan itu bangsa Indonesia ya, sehingga sekarang lahir dengan istilah baru ya. Kalau dahulu ada yang muhibin ya, atau dalam bahasa Jawa disebut mukibin ya, yang pro terhadap Ba'alawi, kira-kira begitu. Hari ini ada dilahirkan istilah baru oleh kelompok muhibin, yaitu mukimad ya, para pecinta Kiai Haji Imaduddin ya. Tapi ya sebenarnya kita itu sebenarnya muhibin Rasulullah, para pecinta Rasulullah dan duriyahnya begitu ya. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang mengkritisi Ba'alawi itu tidak mencintai duriyah Nabi. Begitu. Mereka semua, ya, kita semua ya harus mencintai Rasulullah ya, termasuk keturunannya, para duriyahnya. Itu hal yang wajib, tidak boleh diganggu gugat begitu ya. Tapi khusus untuk klan Ba'alawi ya, karena ada kajian ya memang harus kita tanggapi kajian itu, sehingga nanti ke depannya kita akan lebih bijak lagi begitu ya. Jadi geus reureuh lah ulah parasea gitu. Urusan statement-statement Pak Kiai Imad dan kawan-kawan yang menganggap bahwa kitab-kitab ya, atau pernyataan-pernyataan yang dibukukan ya di dalam polemik nasab ini yang dianggap oleh Pak Kiai Imad itu sangat manipulatif, ya mungkin punya argumentasi tersendiri ya, bahwa sudah 550 tahun itu tidak ditemukan cerita ya di dalam kitab itu, menurut Kiai Imad begitu, tidak ditemukan cerita terkait klan Ba'alawi ini. Baru setelah 550 tahun ditemukan ada ya kitab yang dikarang oleh Habib Ali Asyakron, kira-kira begitu ya. Jadi yang menulis itu klan Ba'alawi, baru lahir yang namanya Ubaidillah itu, bahwa Ubaidillah itu selain dari anak yang 3 itu berputra juga yang namanya Ubaidillah, yang nanti juga berputra Alawi, sehingga ini dinisbatkan kepada Bani Alawi, kira-kira begitu. Nah dari situ jadi setelah 500 ya kabayang lah, sim kuring oge tanya orang Sunda tah, kak zamana Kangjeng Prabu Siliwangi teh kirang langkung 500 tahun tah. Lamun sim kuring nulis sejarah keterkaitan sim kuring teh turunan Kangjeng Prabu Siliwangi, geus hese sim kuring nyambungkeunna ti mana kitunya. Begitupun mungkin zaman waktu itu yang tidak secanggih hari ini ya, yang tidak secanggih hari ini, terpaut 550 tahun ini ya, saya kira sangat sulit ya secara sains mah gitu ya. Nah itu ya terserah lah itu mah, intinya bahwa faktanya pernyataan Kiai Haji Imad itu argumentasinya seperti itu. Jadi sudah terpaut 550 tahun terputus, tidak ada cerita terkait klan Ba'alawi ini tersambung ke Sayyid Ahmad gitu ya, kira-kira begitulah ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu perspektif yang bisa mencerahkan, kira-kira begitu. Lalu yang ketiga ada golongan yang ragu. Nah, kalau dalam
teori elektoral mah yang disebut swing voter, kira-kira begitu ya, ragu. Mereka mah ya mau ngambil ke kelompoknya Pak Kiai Imad, khawatir itu para habaib itu betul-betul keturunan Nabi. Begitu ya, karena potensi itu tetap ada ya, tetap ada bahwa para habaib itu keturunan Nabi, kira-kira begitu ya, khawatir. Kalau mau menafikan dari tesisnya Kiai Imad juga ragu, karena sangat rasional ya, sangat argumentatif, yang sangat logis ya begitu, sehingga nalarnya tidak bisa menolak tesisnya Kiai Imad ya. Ini yang sungguh tersiksa. Ya begitu kira-kira lah ya. Lalu kelompok keempat yang memang sangat tidak peduli ya, ketika saya melakukan ya sedikit wawancara begitu, beberapa orang yang sangat tidak peduli ya dengan kalimat-kalimat sabodo dengan oge da urusan nya da anger hari itu boga beas mah tara menta kamaranehan ngagulung kitu eueuh hartina eueuh gunana lah gitu cenah. Ngaserieur lah ya. Jadi itu memang ada kira-kira ada 4 kelompok yang kalau kita ya sedikit digolongkan secara sederhana kira-kira begitu. Tapi kesimpulan saya bahwa apapun ya, apapun perspektifmu terkait polemik nasab ini, tolong hargai persatuan Indonesia, kedamaian yang sudah kita raih ini pelihara ya, jangan sampai terpecah belah, apalagi bisa diadu domba, disuruh perang, jangan ya, jangan. Ini sangat mudah proksi masuk menunggangi ya, yang pada akhirnya kita mengkhianati leluhur kita yang sudah paeh poso ya. Para karuhun kita itu dug hulu pet nyawa, hulu dijieun suku dijieun hulu keur ngadegen ieu negeri supaya boga negara anu berdaulat teh kitunya. Tah urang lamun ngalakukeun eta pacengkadan di antara urang, eta urang geus hianat ka karuhun urang, kayak bisi kawalatnya. Tah geus kawalat malah kayak sadarna geus karasa naon akibatna balau karena tindak kawalat teh. Tah kitunya sakali deui wargi mengayi kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, nalar anu sehat. Tah sakitunya supados teu gampang dipecah belah lalu diadu domba ya, begitu ya. Jaga persatuan kedamaian bangsa Indonesia.